Persiapan alat untuk yang pertama ada sarung tangan, pelak, dan juga bengkok. Kemudian selanjutnya ada tensi, termometer, kom kecil, dan juga stetoskop. Kemudian ada NaCl 0,9, pembalut nifas, kemudian penlight, dan yang terakhir ada kapas untuk pernilai jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luluatul Salma dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya angkatan 2019. Di sini saya akan memperagakan mengenai pemeriksaan fisik postpartum. Untuk yang pertama, kita bisa komunikasi dengan ibu bagaimana keadaan hari ini. Kemudian kita jelaskan tujuan prosedur untuk pemeriksaan postpartum. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Salma yang akan merawat Ibu di pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Baik, Ibu Fitri. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan postpartum. Tujuannya untuk mengetahui kondisi fisik Ibu selama postpartum ini. Dari mungkin ada perubahan fisik yang abnormal maupun yang normal, dan juga adaptasi dari fisik Ibu ya Bu. Nah, kemudian sekarang bagaimana perasaan Ibu? Baik, Ibu merasa senang ya Bu karena anaknya lahir sehat, dan kemarin persalinannya berjalan dengan lancar. Nah, mungkin kita bisa mulai pemeriksaan postpartum ini. Mungkin Ibu bisa berbaring ya Bu. Baik, akan saya bantu. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan TTV seperti suhu tubuh, kemudian tekanan darah, kemudian RR, terus nadi seperti itu. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan suhu terlebih dahulu. Permisi Ibu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Baik, tekanan darahnya normal Bu, 120/80 ya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan head to toe. Nah, untuk pemeriksaan head to toe ini kita akan berfokus terlebih dahulu ke kepala. Yang pertama kita lihat pertumbuhan rambutnya, apakah ada kerontokan atau ada yang abnormal seperti itu. Kemudian kita lihat ke bagian wajahnya, ke bagian mata. Yang paling penting adalah kita lihat konjungtiva ananis dengan cara begini kan. Kemudian Ibu disuruh melihat ke atas. Permisi Ibu bisa melihat ke atas. Baik, konjungtivanya tidak ananis ya Bu. Kemudian lanjut ke bagian gigi, apakah ada karies dentis. Baik, jika pemeriksaan kepala sudah, kita lanjut ke pemeriksaan payudara. Permisi Bu. Nah, untuk pemeriksaan payudara ini, yang pertama kita inspeksi dulu, kita lihat apakah ada yang abnormal, seperti apakah ada massa atau apakah ada edema seperti itu, apakah ada luka. Terus kita lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian kita lihat bagian areola, karena biasanya areola pada ibu postpartum itu lebih hitam, lebih gelap, dan juga akan lebih melebar. Nah, kemudian kita bisa tes, kita sedikit tekan seperti itu, kita lihat apakah ada sudah air susu atau sudah agak membendung seperti itu. Nah, bila belum membendung, itu bukan suatu yang abnormal karena masih hari pertama setelah melahirkan. Nah, mungkin kita bisa edukasi setelah ini bagaimana menyusui yang baik, dan juga bagaimana cara untuk memerah
ASI yang baik dan juga menghasilkan air susu yang banyak gitu ya. Kemudian kita bisa melihat daerah puting apakah sudah menonjol atau belum, kemudian apakah pecah-pecah atau tidak. Kemudian kita bisa sedikit mencet, kita lihat apakah sudah ada pengeluaran susunya atau belum. Baik, sudah selesai untuk area payudara. Kemudian kita ke area abdomen. Balik. Abdomen ini yang akan kita kaji adalah linea nigra atau garis di bawah umbilikus sampai ke simfisis pubis. Nah, pada ibu melahirkan biasanya linea nigra ini masih ada ya, jadi normal jika masih ada. Kemudian selanjutnya kita akan melihat FU dan juga kontraksinya. Nah, dengan cara tangan yang kanan memegang daerah simfisis pubis. Kemudian tangan yang sebelah kiri ini meraba-raba daerah FU, daerah fundus uteri, maaf. Nah, ini dengan cara digerakkan ke arah jarum jam. Kita raba-raba apakah ada seperti benjolan seperti ini kan. Nah, jika teraba lunak, maka bisa kita message seperti ini arah jarum jam. Kemudian jika sudah keras maka bisa kita hentikan. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah teraba bagian benjolannya, kita ukur daerah umbilikusnya itu semana dengan ini. Nah, ini contohnya, ini satu jari di bagian benjolan yang kita rasakan tadi dari umbilikus. Nah, kemudian jika sudah selesai, selanjutnya kita akan mengukur. Nah, untuk abdomen selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan diastasis rectus abdominis. Nah, diastasis itu adalah suatu peregangan otot yang terjadi karena setelah persalinan dan kehamilan. Jadi nanti tuh di daerah abdomen ini, bisa kita lihat di sini tuh kayak ada peregangan kan, kayak ada cekungan. Nah, ini tuh namanya diastasis. Cara pemeriksaannya dengan ibu tidak memakai alas bantal dulu. Permisi, Bu. Kemudian ibu tanpa bantal, kemudian dagu ibu menempel di dada, jadi ibunya agak menaikkan kepala gitu, gini kan. Permisi, Bu, dagunya tempel di dada ya. Baik. Kemudian tangannya ini dipastikan tidak memegang sandaran, memegang apapun, jadi tangannya tuh biasa gini. Kemudian kita bisa mulai mengukurnya. Diastasis rectus abdominis. Caranya, tadi kan ada kayak cekungan. Nah, kita ukur panjangnya terlebih dahulu. Cara mengukurnya dengan jari tangan perawatnya. Gini kan. Nah, bisa kita lihat ini panjangnya sekitar 4 jari. Kemudian lebarnya juga menggunakan tangan ke arah gini. Nah, ini bisa kita lihat lebarnya 3 jari. Baik, sudah selesai untuk pemeriksaan abdomennya. Kita lanjut. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah bladder dan bowel. Bisa kita kembalikan posisi ibu. Permisi, Bu, bisa pakai gambar lagi. Nah, kita lihat dulu kandung kemih ya. Kita tekan sedikit. Nah, kandung kemih yang penuh akan mengganggu kontraksi uterus. Kita bisa tanyakan bagaimana ibu untuk berkemih dan juga BAB-nya, apakah lancar atau ada kendala. Nah, tadi apakah sebelum pemeriksaan sudah berkemih? Nah, sebaiknya sebelum dilakukan pemeriksaan postpartum, ibu dianjurkan untuk berkemih terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan perineum. Nah, untuk pemeriksaan perineum ini pertama kita tanyakan dulu ke ibunya, bagaimana, Bu, tadi sudah terjadi beberapa kali. Kemudian kita bisa cek sendiri apakah darahnya warnanya apa. Untuk hari pertama biasanya merah. Kemudian kita bisa melakukan, jika ibu tidak bisa untuk perineal hygiene, kita bisa bantu melakukan perineal hygiene. Selanjutnya adalah kita akan melakukan perineal hygiene. Namun ketika pasien itu tidak bisa melakukan perineal hygiene sendiri, maka kita bantu. Nah, caranya dengan kita siapkan kapas yang sudah diberi air.
kemudian kita basahi, kemudian kita ambil langsung 5 buah kapas biar gak bolak-balik. 1, 2, 4, 5. Kemudian kita usapkan pada yang pertama labia mayora kanan 1 kali, seret. Kemudian labia mayora kiri 1 kali, seret. Kemudian labia minora kanan, seret. Kemudian labia minora kiri. Kemudian untuk yang terakhir adalah meatus, dari mulai klitoris sampai ke anus. Sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita bisa cek bagian anusnya klien dengan cara posisi Sims. Permisi ibu, jadi ibunya tengkurap dulu kan. Terus kaki yang sebelah kanan ditekuk agak miring gitu posisi Sims. Kemudian kita bisa cek menggunakan pen light untuk daerah anusnya, apakah ada laserasi atau ada episiotomi, luka jahitan, apakah sudah sembuh atau belum gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa lepas sarung tangan, kemudian kita akan memberikan pembalut ke pasien. Nah, untuk caranya yang pertama itu, sebelumnya kita menggunakan pembalutnya itu beda ya. Seharusnya kita menggunakan pembalut yang khusus untuk nifas, jadi lebih panjang, biasanya 40 cm. Caranya yang atas dulu kan, kita rapatkan, kemudian kita tarik yang bawahnya, sayapnya ya biasa gini. Kemudian kita, kalau ibu tidak bisa melakukan sendiri, bisa kita bantu. Baik bu, permisi ya bu. Bisa diangkat bu, permisi. Baik, untuk perineal hygiene sudah selesai. Baik, untuk selanjutnya perineal hygiene sudah, anus sudah, kita lanjut ke bagian kaki. Nah, kita akan periksa CRT, edema, varises, kemudian human sign. CRT kita lihat bukunya dulu, dipencet kembali atau tidak. Terus kemudian edema, apakah ada pembengkakan, nggak ada, oke baik. Kemudian varises, apakah ada varises, biasanya belum melahirkan itu ada varisesnya, nah ini kebetulan nggak ada. Terus kemudian human sign, nah caranya itu dengan posisi ibu supinasi, terus kemudian kakinya ini dengan posisi dorsofleksi kan. Kita tangan yang ini dulu, kita tangan yang kiri megang di bawah, tangan yang kanan kita ginikan, kita tekuk kakinya. Nah, kalau ibu merasa nyeri berarti nanti human sign-nya itu positif hasilnya. Kaki kiri juga kita ginikan, apakah ada rasa nyeri. Ini tangan kiri memegang betis ya, tangan kanan memegang telapak kaki. Kita tekuk, kita tanyakan apakah nyeri. Kalau nyeri di bagian betis tuh berarti human sign-nya positif. Selanjutnya bisa kita, ibunya suruh duduk kan. Nah, kemudian kita bisa kaji refleks hormon. Baik, pemeriksaan sudah selesai, bisa kita bilang ke ibunya, baik ibu, pemeriksaan sudah selesai. Jadi setelah saya kaji tidak ada yang abnormal, semuanya normal dari kepala sampai kaki. Mungkin hanya di air susunya belum keluar, nanti bisa saya kasih edukasi ya bu terkait agar air susunya bisa cepat keluar, terus bagaimana melakukan pemberian ASI yang benar, menyusui yang benar. Terus kemudian bagaimana bu perasaannya setelah saya periksa. Baik, bagaimana kegiatan ibu selama ini, maksudnya ibu udah mulai jalan-jalan atau belum.
Baik, nanti kalau misalnya sudah agak mendingan, bisa Ibu jalan-jalan ya Bu, biar lebih cepat pulih lagi, lalu lebih sehat lagi. Baik, terima kasih Bu untuk pemeriksaan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya.